warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa mahasiswa-mahasiswi program studi pariwisata Universitas Terbuka dimanapun kalian berada. Jumpa lagi bersama saya, Ramon Hurdawati, pada kegiatan tutorial online sesi kedua. Hari ini saya akan menjelaskan materi pengayaan mengenai analisis perilaku konsumen. Nah, berikut adalah outline-nya. Saya akan membahas mengenai konsep perilaku konsumen, persepsi dan motivasi, kemudian perilaku wisatawan dalam memilih jenis perjalanan wisata. Oke, langsung saja. Yang pertama, kita akan membahas mengenai perilaku konsumen. Perilaku konsumen adalah proses seseorang pelanggan dalam membuat keputusan untuk membeli, menggunakan, serta mengkonsumsi barang-barang dan jasa yang dibeli. Juga termasuk faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian dan penggunaan produk. Terdapat dua faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Yang pertama adalah faktor personal, yang kedua adalah faktor interpersonal. Nah, untuk faktor personal terdapat 6 faktor. Yang pertama adalah kebutuhan, keinginan, dan motivasi. Ini merupakan dorongan yang membuat seseorang melakukan tindakan tertentu untuk memenuhi kebutuhan atau tujuannya. Nah, sedangkan yang kedua adalah persepsi, merupakan proses seseorang dalam memilih, mengorganisasikan, dan menginterpretasikan informasi untuk membentuk suatu gambaran. Yang ketiga adalah proses belajar, merupakan perilaku konsumen berdasarkan pada pengetahuan atau pengalamannya tentang suatu produk atau jasa. Yang keempat adalah kepribadian, biasanya digambarkan dalam karakteristik perilaku seperti kepercayaan diri, kemudian dominasi, kemampuan bersosialisasi, cara mempertahankan diri, kemampuan beradaptasi, dan juga sifat agresif. Nah, yang kelima adalah gaya hidup. Nah, ini adalah pola hidup seseorang di dunia yang diekspresikan dalam aktivitasnya, minat, dan opininya. Gaya hidup ini biasanya menunjukkan keseluruhan diri seseorang dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Nah, yang keenam adalah konsep diri. Ini merupakan sifat dari kepribadian seseorang yang menggambarkan hubungan antara konsep diri atau image diri konsumen dengan image merek, image penjual, atau tujuan dari pengiklanan. Yang kedua adalah faktor interpersonal. Ini terdiri dari 5 subfaktor. Yang pertama adalah budaya dan subbudaya. Kebudayaan merupakan nilai dasar yang dipelajari manusia sebagai anggota masyarakat, seperti sikap, kepercayaan, pendapat, nilai, dan agama. Yang kedua, kelompok rujukan. Ini merupakan kelompok yang dijadikan acuan bagi kelompok sosial tersebut. Yang ketiga, kelompok sosial. Jadi pembedaan masyarakat yang dikelompokkan dalam suatu kelas. Biasanya ada kelas tinggi dan kelas rendah. Yang keempat, pemimpin opini. Nah, individu yang memiliki pengaruh besar terhadap sikap, pendapat, dan perilaku orang lain. Yang kelima adalah keluarga. Nah, keluarga merupakan lingkungan paling pertama di mana konsumen tinggal dan berinteraksi sehingga mempengaruhi konsumen dalam pengambilan keputusan pembelian. Oke, selanjutnya mengenai teori kebutuhan Maslow. Terdapat 5 jenis kebutuhan konsumen. Yang pertama adalah kebutuhan fisiologi, contohnya makanan, minuman, pakaian, oksigen, dan lain-lain. Kemudian kebutuhan akan keamanan, contohnya keamanan fisik dan emosional. Kebutuhan akan memiliki kasih sayang, contohnya bersahabat, memiliki pasangan, relasi, dekat dengan keluarga, dan lain-lain. Kebutuhan akan penghargaan, contohnya dihormati orang lain, ketenaran, pengakuan, perhatian, reputasi, kepemilikan status, dan lain-lain. Kebutuhan akan aktualisasi diri, contohnya pengembangan diri, pemenuhan ideologi, dan lain-lain. Nah, konsumen pariwisata ini disebut juga dengan wisatawan. Ya. Nah, berikut kita akan mengenal mengenai model perilaku wisatawan. Jadi setiap wisatawan memiliki konsep perilaku pembelian dengan keunikan keputusan pembelian.
Karena berwisata adalah kegiatan pengembalian modal tidak nyata dan berhubungan erat dengan pendapatan dan pengeluaran, tidak dipesan secara instan kecuali misalnya wisatawan bisnis, dan melibatkan perencanaan keputusan. Nah, dalam model ini memperlihatkan bahwa pembelian wisata merupakan sebuah kegiatan yang melibatkan perencanaan dan proses pemikiran yang masuk akal. Dalam hal ini, kemungkinan pembelian yang spontan atau tanpa perhitungan bisa diabaikan. Berwisata harus merupakan hasil keputusan yang matang dan penuh pertimbangan. Hal ini biasa dilakukan agar perjalanan wisata benar-benar memenuhi kebutuhan. Selain itu, tujuan wisatanya tercapai dengan baik yang pada akhirnya kepuasan dapat dicapai. Nah, proses keputusan perjalanan wisata terdiri atas 4 bidang yang mempengaruhi keputusan akhir. Dalam model ini ada stimulan wisata, variabel internal, variabel eksternal, dan karakteristik daerah tujuan wisata. Dalam model ini dinyatakan bahwa keputusan pembelian wisata merupakan hasil interaksi dari 4 bidang ini. Dalam hal ini ada faktor internal dan eksternal memiliki peranan dan pengaruh kepada wisatawan. Dalam model ini juga dicantumkan bahwa setiap perjalanan wisata akan memberikan dampak penting bagi wisatawan untuk mengambil keputusan yang tepat. Nah, stimulan merupakan hal yang membuat seseorang terpengaruh untuk berwisata, seperti iklan, promosi, buku, saran teman, publikasi, dan advertorial. Variabel internal ini berasal dari dalam diri seseorang wisatawan, meliputi sosioekonomi, kepribadian, pengaruh nilai dan sikap, dan keseluruhan unsur ini memunculkan motivasi, kebutuhan, dan pengharapan wisata. Nah, variabel eksternal ini berasal dari luar diri seorang wisatawan, meliputi kredibilitas biro perjalanan wisata, citra destinasi, pengalaman, tujuan perjalanan, waktu, dan biaya. Nah, kendali variabel eksternal ini akan semakin kuat dengan adanya karakteristik destinasi yang unik, ya. Dari manfaat yang didapatkan atas biaya yang ditawarkan, atraksi dan amenitas, kualitas dan kuantitas, pengaturan perjalanan, dan peluang atau kesempatan untuk berwisata. Oke. Nah, keinginan berwisata muncul dengan adanya profil wisatawan dan kesadaran wisata. Keinginan tersebut kemudian mendorong pencarian informasi sehingga terbesit dalam pemikiran wisatawan sebuah citra destinasi, ya. Nah, ketertarikan atas citra tersebut digali lebih dalam dengan pencarian informasi sehingga wisatawan mendapatkan alternatif perjalanan sebelum membuat keputusan perjalanan dan berakhir pada pengaturan perjalanan. Kegiatan tersebut tidak lepas dari sifat destinasi, berupa sumber daya, kemudian fasilitas perjalanan, struktur politik dan ekonomi, geografi dan lingkungan, infrastruktur, serta aksesibilitas. Karakteristik destinasi membentuk kesadaran wisata. Dari wisata, wisatawan mendapatkan pengalaman dan akan mengevaluasi perjalanannya. Ya, nah jadi inilah bentuk model dalam perilaku pembelian pariwisata. Dalam hal ini adalah keinginan wisatawan untuk melakukan perjalanan wisata. Ini referensi yang saya gunakan. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan pada pertemuan sesi kedua hari ini. Silakan kalian berperan aktif dalam forum diskusi. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.